Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan membahas materi tentang wawasan Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Melty Arya Farahila Sahabudin sebagai moderator, dan juga saya Sulki Syam. Perkenalkan, nama saya Beda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nupri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahriza. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul. baik. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu tentang pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan inderawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Wawasan berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap inderawi. Wawasan berarti pula sebagai cara pandang atau cara melihat. Secara etimologis, Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Dalam bahasa Sanskerta, nusa berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, nusa berasal dari kata nesos yang berarti semenanjung, bangsa, suatu bangsa. Selanjutnya, kata yang kedua, antara, memiliki padanan dengan bahasa Latin, yaitu in dan terra, yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Kata antara juga memiliki makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antara dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, antara berarti laut, seberang, atau luar. Baik, terima kasih. Baik, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Muhammad Syahriza. Dengan hormat, saudara dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional. Bangsa Indonesia diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia memandang diri dan lingkungannya sesuai dengan ide nasional, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat di tengah-tengah lingkungan yang menjiwai tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Baik, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudara Zulkifli Syam. Dengan hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Sebagai bangsa majemuk yang telah menegara, bangsa Indonesia membina dan membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasionalnya baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanannya. Selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan serta kesatuan wilayah. Dari pengertian-pengertian tersebut, pengertian yang digunakan dalam acuan pokok ajaran dalam wawasan Nusantara, yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. B. Landasan ideal Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang telah termuskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hakikatnya, Pancasila mencerminkan nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan, dan kearifan dalam membina kehidupan nasional. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Muhammad Nasrul. Dengan hormat, saudara dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya. Langsung saja, yaitu C.
landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, negara mengatasi segala paham golongan, kelompok, dan perseorangan, serta menghendaki persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek dan dimensi kehidupan nasional, yang artinya kepentingan negara dalam segala aspek lebih diutamakan di atas kepentingan golongan, kelompok, perseorangan berdasarkan hukum, aturan, dan perundang-undangan yang berlaku, yang memerhatikan hak asasi manusia atau HAM, aspirasi masyarakat, dan kepentingan daerah yang berkembang saat ini. Yang selanjutnya yaitu tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional dengan sendirinya harus sesuai dan tidak boleh menyimpan dari tujuan nasional, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman bagi bangsa Indonesia, ikut serta dalam mewujudkan kebahagiaan dan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Yang selanjutnya yaitu dasar pemikiran wawasan Nusantara. Yang berkaitan dengan lahirnya wawasan Nusantara akan diuraikan dalam 3 sudut pandang, yaitu dasar pemikiran geografis, geostrategis, serta geopolitik, historis, yuridis, formal, dan kepentingan nasional. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Ahmad Rifan Yufri. Dengan hormat saudara dipersilahkan. Di sini materi saya yaitu D. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai gejala sosial dinamis yang memiliki 3 unsur pokok utama, yaitu wadah, isi, dan tata laku. Yang pertama itu wadah. Wawasan Nusantara mewujudkan diri dalam bentuk Nusantara yang menunggal secara bulat dan utuh. Indonesia mengartikan Nusantara ini sebagai kesatuan suatu wilayah yang utuh, yang batas-batasnya diatur oleh kelautan, dan di dalamnya terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau. Jadi, pandangan Nusantara ini ada 2, yaitu ke dalam dan keluar. Yang kedua itu isi. Unsur utama dalam isi wawasan Nusantara ini memiliki 3 aspek, yaitu cita-cita, sifat, dan ciri-ciri, serta cara kerjanya. Cita-cita yang terkandung dalam wawasan Nusantara ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang di dalamnya yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Yang ketiga itu ada tata laku. Tata laku itu terinteraksi antara wadah dan isi, yang artinya tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Tata laku batiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku hilariah yaitu mencerminkan tindakan, perilaku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Dan materi terakhir yang akan dijelaskan oleh Nur Kaidah. Dengan hormat saudari dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus dipatuhi, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia atau satu golongan atau satu bangsa dan golongan terhadap kesepakatan bersama. Harus disadari juga jika asas wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentuk bangsa Indonesia akan melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti tercerai-berainya bangsa dan negara Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawabnya, kalian bisa mencantumkan pertanyaan kalian di bawah kolom komentar, dan nanti kita akan menjawab pertanyaan